Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sebelum kita mulai DCWT kita pada hari ini, ada berita bahagia dari BitGet, di mana kita berkesempatan untuk mendapatkan atau lebih tepatnya memperebutkan 50 USD dan 1000 BGB dari event buka peti harta karun. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ya, eventnya berlangsung dari tanggal 19 Juli hingga tanggal 26 Juli. Ya. Dan yang pertama ada peti harta karun. Cukup lakukan peragangan pertama Anda di pasar spot atau futures dan terima hadiah di bawah ini. Ya. Kumpulan hadiah akan didistribusikan secara acak, sehingga peti harta karun yang Anda dapatkan dapat diisi secara random mulai dari 2 USD hingga 50 USD. Dan ada juga 10 BGB hingga 1000 BGB. Total hadiah mencapai 50.000 USD dan 50.000 BGB. Sekali lagi, hadiah akan didistribusikan secara acak. Ya. Yang kedua ada juga total hadiah sebanyak 100.000 USD dan 100.000 BGB. Ambil angka Anda satu angka lagi jauh dan raih salah satu tingkatan volume perdagangan berikut untuk mendapatkan kumpulan hadiah yang sesuai. Jadi intinya apa? Volume perdagangan kalian kalau lebih dari 2 juta USDT, ya, total hadiah bisa mencapai 100.000 hingga 100.000 BGB. Ya, 100.000 USD dan 100.000 BGB. Silver, ya, lebih dari 1 juta USDT sebesar ini. Dan bronze, lebih besar dari 500.000 USDT. Ya, jadi lagi-lagi buat kalian tertarik untuk mengikuti event ini, bisa daftar sekarang. Karena event ini sekali lagi untuk pengguna baru di Filipina, Thailand, Indonesia, dan kawasan Timur Tengah. Ya. Dan buat kalian sebelum yang masuk, gua sarankan dulu baca catatan tambahan dan syarat ketentuan. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu berita dari BitGet dan kita akan lanjut ke DCWT. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 3,03%. Dengan total market cap mencapai di 1,03 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin dia drop kemarin sempat 24.000 padahal ya, 24.000, sekarang di 22.700-an. Dan itu merupakan penurunan sebesar 2,5% dalam 24 jam terakhir atau 2,5%. Ya. Untuk Ethereum dia jebol 1.500 ya, dan dia drop sebesar 3,42% dalam 24 jam terakhir. Dan untuk BNB dia drop sebesar 5,53%. Untuk XRP dia drop sebesar 4,95%. Cardano sebesar 8,46%, ya sedikit berubah 8,3%. Solana sebesar kurang lebih 10%-an dan seterusnya. Jadi overall kita bisa lihat semuanya cenderung terkoreksi pada hari ini, ya. Dan mungkin salah satu penyebabnya adalah karena berita Tesla, ya, di mana dia ini menjual 14 triliun rupiah worth of Bitcoin, ya. Dan ini terjadi bukan baru, dia terjadi ini sudah di kuartal 2, ya. Jadi yang memicu dari penjualan ini adalah karena kondisi global tidak pasti, ya, termasuk lockdown yang diterapkan di China COVID-19, ya, yang tentunya terkait dengan COVID-19. Ya. Nah, tetapi di sisi lain, CEO Tesla Elon Musk menyatakan bahwa pihaknya tetap terbuka untuk meningkatkan aset Bitcoin di masa depan. Ya. Menurutnya, penjualan yang dilakukan pada kuartal kedua ini tidak boleh dianggap sebagai vonis terhadap Bitcoin. Dan sebenarnya seperti yang gue bilang ya, dia sudah jualnya itu di kuartal 2. Jadi bahkan harganya masih di sekitar 29 ribuan ya. Lagi apa namanya, ini sudah terjadi dari kapan? Cuma baru dikeluarkan si hasil dari kuartal 2-nya gitu ya. Nah, jadi lagi-lagi totalnya sebesar 936 juta US dollars atau sekitar 14 triliun rupiah. Dan itu sama dengan kurang lebih 75% dari total kepemilikan Bitcoin dari Tesla ya. Kemungkinan besar ya ada beberapa yang ngebahas ini karena cash flow mereka yang basically mampet ya sekarang. Jadi mereka menjual ini untuk membuat cash flow mereka tetap terlihat sehat di penutupan kuartal 2 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kemungkinan besar ini ya beritanya ini sendiri bukan karena penjualannya, karena lagi-lagi penjualannya sudah terjadi saat BTC harga di 29.000 dan ini membuat sekarang cryptocurrency market cenderung sedikit drop. Ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa dia sekarang sedang retest MA50 daily, ya. Dimana kemarin dia membuat sebenarnya benar-benar inverted hammer enggak ya, karena masih ada wick yang ke bawah sedikit, tapi mungkin masih bisa lah ya, polanya masih mendekati inverted hammer. Dan untuk sekarang ya dia sedang retest MA50 yang ada di 22.800 ya. Nah, harapan kita adalah semoga saja pada hari ini Bitcoin bisa mempertahankan harga di atas dari MA50 ya. Dan selanjutnya yang mungkin gak kalah penting juga adalah
MA200 weekly ya. Karena MA200 weekly itu ada sekarang di 22.711 ya. Nah, harapan kita dalam kurang lebih 4 hari ke depan, weekly close dari Bitcoin bisa di atas dari MA200. Karena lagi-lagi itu menjadi sangat penting ya. Kalau dia bisa weekly close di atas dari 200, dan harapannya adalah kalau setelah dia berhasil weekly close di atas dari MA200, adalah dia bisa konfirmasi MA200 sebagai support dan terpantul lagi di sini ya. Nah, jadi lagi-lagi PR Bitcoin cukup banyak ya untuk di dalam time frame lebih pendek dia harus bertahan di atas dari MA50. Untuk time frame lebih panjang adalah weekly close di atas dari MA200 yang sekarang ada di 22.700-an ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Secara makronya lagi-lagi ini adalah masuk minggu keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Masuk minggu ke-6 akumulasi atau masuk ke daerah akumulasi di MA200 weekly ya. Seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, kita harus persiapkan diri daerah sini ya. Daerah MA200 itu bukanlah daerah atau mantul sultan. Gue sudah bilang beberapa kali sebelumnya ya. Ini sebentar, gue klik double di sini ya. Kita hapus dulu satu. Jadi ya seperti yang gue bilang tadi ya, MA200 historically adalah bukan tempat atau mantul sultan ya. Di sini kita butuh paling cepat 4 minggu, di sini kita butuh belasan minggu, dan di sini kita butuh puluhan minggu ya. Berarti itu kemungkinan besar sampai setahun ada ya. Dan mumpung kita sudah bahas juga sampai ke 2015, kita bisa lihat di sini saat Bitcoin weekly close di bawah dari MA200, kita bisa lihat dia ada drop atau drawdown sebesar kurang lebih 30%-an. Terjadi di 2015 dan juga terjadi di sini ya, terjadi juga di Maret 2020. Jadi maka dari itu ya kita harus hati-hati juga buat lu yang masih punya posisi long di sini di daerah MA200, pastikanlah si harga likuidasinya jangan sampai rendah jangan sampai lebih tinggi ya, jangan sampai lebih tinggi dari 15.670. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan kita bisa lihat sekarang tentunya yang cukup uniknya adalah indeks dolar dibilang melemah sih enggak ya. Terjadi pantulan sayangnya ya. Terjadi pantulan di MA20. Dan sepertinya price action yang terjadi pada tanggal 27 dan tanggal 28 Juni di bulan lalu ya basically, ini terjadi lagi sepertinya pada hari ini ya. Nah, ini tentunya bisa membuat cryptocurrency market melemah ya. Buat lo yang mungkin masih bingung apa hubungannya indeks dolar dengan peningkatan dan penurunan BTC adalah ya ini sebenarnya satu korelasi yang sudah sering banget kita bahas, tapi baik lagi, gue tahu nggak semua orang bisa nonton DCWT setiap hari, jadi gue akan coba jelaskan dengan singkat ya. Jadi kita bisa lihat indeks dolar ini berkorelasi negatif dengan Bitcoin. Bukan cuma Bitcoin sebenarnya, ya semua risk on asset. Kita bisa lihat di sini di 2020 Maret ya, di mana di sini terjadi COVID crash, yang terjadi terhadap indeks dolar adalah malah penguatan yang signifikan ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan juga kita bisa lihat saat indeks dolar mengalami pelemahan yang cukup terus-menerus dan masuk ke bear market. Kita bisa cek di sini, Maret 2020 sampai bottomnya di sekitar ya Januari sampai Desember 2021, Bitcoin mendapatkan pump yang luar biasa besar ya. Jadi lagi-lagi korelasi dari indeks dolar dengan risk on asset adalah korelasi yang negatif atau berbalik. Jadi simpelnya kalau kita mau mendapatkan bull market yang seperti di sini, bull market seperti di sini ya di 2000 berapa nih? 2000 ya bisa dibilang 2000 berapa nih? 2015-an sampai 2017-an, yang kita inginkan adalah indeks dolar yang melemah seperti di sini, lalu seperti di sini ya. Dan harapannya adalah indeks dolar akan melemah dan membuat juga pattern ya lower low dan lower high dari sini ya. Dia membuat di sini lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, kalau seperti ini, mungkin drop juga nanti sampai sini. Nah, itu kemungkinan besar Bitcoin akan bisa bull market lagi dan bahkan menemukan all time high ya. Jadi lagi-lagi itu yang kita cari. Nah, untuk Nasdaq, S&P dan lain-lain sekarang mereka masih market close kayaknya ya. Ini yes, semuanya masih market close, dan kemungkinan ya kalau korelasinya masih terus cukup besar, maka saat buka kemungkinan besar akan terkoreksi ya. Jadi untuk sekarang lagi-lagi indeks dolar mengalami satu peningkatan ya, mereka mulai menemukan satu support
Dan untuk Bitcoin sendiri ya, spesifik untuk Bitcoin dia punya permasalahan berita dari Elon Musk, di mana dia menjual sebesar 14 triliun rupiah worth of Bitcoin. Ya lagi-lagi bukan dijualnya sekarang, ya dijualnya di kuartal 2 kemarin. Harganya aja masih 29.000. Tapi beritanya baru keluar sekarang. Ya, jadi maka dari itu ya mungkin ini juga menggoncang sedikit harga dari cryptocurrency market, ya. Jadi kurang lebih seperti itu overall-nya untuk markets, ya. Cenderung semua terkoreksi. Dan untuk lebih detailnya kita akan bahas nanti di buy limit di belakang. Dan buat kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link refractor di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan bukan juga lah bagi-bagi sinyal, ya. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk bisa lebih ngerti charting. Oke, dan sekarang kita akan geser ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, jadi untuk sekarang, ya, yang pertama adalah di 22.800. Ya. Nah, 22.800 ini adalah MA50. Ya, dan buat kalian kemarin sudah pasang, harusnya sudah kena. Tapi pada hari ini diupdate karena MA50-nya turun. Ya, jadi buat lo yang belum punya Bitcoin di daerah 22.800, boleh pertimbangkan di situ. Ya, ini lagi masuknya lebih ke averaging yang mungkin lebih high risk, ya. Dan selanjutnya di MA20, yaitu di 20.000, kayaknya lebih enak dibuatkan di 21.000, ya, karena sekarang di 22.991, hanya beda $9, lebih gampang di 21.000, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada di 19.300, di mana ini adalah satu struktur yang sudah sering kali kita bahas. Ini adalah struktur weekly close all time high di 2017. Ya, jadi itu juga kita bisa lihat dalam weekly-nya sudah 4 kali berhasil menahan harga Bitcoin di masa bear market ini. Dan di daily-nya lu bisa hitung sudah cukup banyak lah, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Lagi-lagi PR-nya ya pada hari ini adalah bertahan di atas dari MA50. Kalau sampai Bitcoin bisa bertahan di atas dari MA50, Bollinger-nya semakin membesar, that's good. Ya. Jujurnya gini, gue nggak berharap ini pump lagi dulu. Ya, gue berharap gini deh, gue berharap dia bikin daerah demand di sini. Dia sideways dulu di sini, MA20-nya Golden Cross, dan itu bisa membuat Bitcoin naik lagi. Jadi itu harapan gue, ya. Nggak muluk-muluk, ya. Semoga saja dia bisa bertahan di atas dari MA50. Bollinger Band-nya semakin membesar ke atas, dan dia sideways dulu di sini, MA20 Golden Cross, dan lanjut lagi ke atas. Tapi lagi-lagi harus siap juga ada peluang dia bisa jebol ke bawah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan kita akan lanjut ke Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat kemarin membuat bearish spinning top. Walaupun ya weaknya sedikit lebih tinggi ke atas, tapi masih lebih masuknya ke bearish spinning top, ya. Nah, jadi lagi-lagi harga sih nggak terlalu berbeda jauh, ya. Ada penurunan, tapi nggak terlalu ekstrim. Nah, di waktu bersamaan spinning top ini menunjukkan bahwa ada kegalauan dalam markets, ya. Dia bingung antara mau naik atau turun. Nah, tetapi kita bisa lihat volume sellersnya mulai menurun. Jadi itu tentunya pertanda yang cukup baik, ya. Nah, harapan kita adalah bisa secepat mungkin Ethereum menembus MA50 dan Golden Cross, ya. Nah, saat dia sudah Golden Cross, harapan kita lagi adalah Ethereum masih stay di daerah sini. Ya, jadi PR-nya nggak terlalu berbeda jauh dengan BTC. Bedanya kalau BTC ada ada MA50-nya di sini. Ya, kalau untuk Ethereum dia nggak ada support di sini. Jadi makanya sedikit lebih bikin deg-degan, ya. Semoga saja ya Ethereum bisa bertahan sampai terjadi Golden Cross. Nah, tetapi just in case dia keburu koreksi dulu ya, bisa tetap pertimbangkan untuk buy limit Ethereum di MA50 bagi kalian yang kurang Ethereum, ya. Karena lagi-lagi Ethereum sudah tembus summer low-nya dan belum berhasil dia reclaim. Tapi buat lo yang mungkin kemarin ya di siklus sebelumnya ini salah gitu membuat portofolionya terlalu banyak altcoins yang lain, mungkin bisa pertimbangkan untuk akumulasi Ethereum di MA50, dan juga ya mungkin di situ aja lah ya, itu paling dekat. Dan selanjutnya untuk nge-short ya, jujurnya untuk Ethereum gue skip dulu ya. Karena kenapa? Secara strukturnya ya kita sayang juga mau nge-short ya paling cuma berharap dari Bollinger, gue nggak terlalu nyaman ya. Mungkin kalau sampai lo mau nge-short bisa pertimbangkan apabila terjadi rejection. Ya lagi-lagi konfirmasi rejection dari 1780. Nah, jadi untuk sekarang jadi Ethereum lebih wait and see. Ya, tunggu sampai kena MA50 akumulasi atau ya dia naik ke atas di 1780. Kalau terjadi konfirmasi rejection baru nge-short ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum.
Oke, dan untuk AVAX kita bisa lihat dia terbentuk inverted hammer yang sedikit gendut ya. Dan kita bisa lihat bahwa sekarang dia sepertinya menuju daerah $22 lebih 44 sen. Nah, $22 lebih 44 sen seperti yang kita bilang kemarin, ini adalah tempat yang sekarang menjadi untuk buy limit averaging kita lah gitu kesannya ya, untuk averaging AVAX. Jadi buat lo yang tertarik untuk averaging spot untuk AVAX, bisa pertimbangkan di daerah $22 lebih 44 sen. Masuknya apa bang? Masuknya lebih ke high risk ini ya. Karena kita bisa lihat Bollinger Band juga masih dekat, volume juga cenderung turun ya. Tapi good newsnya apa? Good newsnya sudah mulai terjadi golden cross antara MA50 dan 20 di AVAX ya. Terakhir kali terjadi golden cross itu kita bisa lihat sendiri sudah lama ya. Terakhir terjadi di daerah sini ya, sekitar Maret 2022. Jadi sudah berbulan-bulan. Nah, harapannya adalah andaikan dia bisa bertahan di atas dari $22 lebih 44 sen, di sini aja ya, di sideways. Harapannya adalah MA20 bisa menjemput ya, dan menjadikan ini daerah demand. Lanjut lagi terpantul di 20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau untuk nge-short ya otomatis vice versanya ya. Andaikan dia jebol dari $22 lebih 44 sen, lo bisa pertimbangkan untuk nge-short. Tapi pastikan udah jebol, jangan cuma dia lagi running terus lu main buka short aja ya. Nah, kalau lu dapat posisi shortnya dan benar-benar jebol, target TP-nya bisa pilih antara MA20 atau 50 karena kondisinya sekarang mereka masih sangat-sangat berdekatan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Dan lagi-lagi struktur masih quite okay. PR dia sekarang adalah bertahan di atas dari $22 lebih 44 sen sampai MA20 menjemput. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano, kita bisa lihat bahwa dia kemarin ke-reject oleh daerah 53 sen dan juga jebol MA50 ya. Bagi kalian yang kemarin risk taker dan mengambil posisi short di daerah 53 sen seperti pembahasan kita kemarin, congratulations ya, kalian sudah dapat berapa nih ya? Kayaknya 10% mungkin, belasan ya. Kita coba cek di sini. Yes, sekitar 10%-an ya. Lagi-lagi not bad ya. Dan lagi-lagi ya, walaupun kemarin gue bilang ini lebih masuknya ke high risk ya kalau lumayan pasang short di sini, tapi ya semua orang pasti ada ada yang mau ambil resiko itu. Jadi buat lo yang ambil ya congrats untuk. Nah, sekarang yang menjadi PR adalah apakah ya kalian sudah TP atau belum. Nah, kalau kemarin kalian konservatif sudah kena harusnya MA50. Tapi pasti ada aja yang masih ditahan. Nah, kalau sampai masih ditahan, ada dua option ya untuk TP-nya. Yang pertama bisa TP di MA20 di 46 sen atau di 44 sen ya. Di mana yang lebih oke? Ya lu bisa pertimbangkan sendiri. MA20 sekarang lebih less risk, ya resikonya lebih sedikit. Di 44 sen resikonya lebih besar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat bahwa ternyata pada tanggal 18 dan 19 Juli dia berhasil menembus 30 sen. Dan bahkan pada tanggal 19 Juli dia retest daerah 34 sen. Dan kemarin juga dia retest tapi gagal tembus ya. Nah, jadi kita bisa lihat yang cukup uniknya adalah dia literally ke reject, lalu dia loncatnya semua di daerah support dan resisten. Jadi sekali lagi ini dia adalah salah satu contoh kenapa kita TA ya. Karena lihat dia nggak random, harganya dia berhenti di titik-titik tertentu ya. Nah, jadi untuk sekarang yang kita bisa lihat adalah pada tanggal 18 Juli dia tembus MA50 dan sebenarnya dia sudah sedikit overbought. Tetapi kita bisa lihat pada tanggal 19 Juli dia terbantu oleh peningkatan BTC ya sehingga dia menemukan momentum lagi ke atas tetapi masih ke reject oleh 34 sen. Dan besoknya alias kemarin lanjut lagi ke reject dan pada hari ini kita bisa lihat dia mulai masuk lagi Bollinger Band. Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan penting adalah apakah 30 sen bisa bertahan sebagai support atau tidak ya. Dan sebenarnya kalau kalian ingin akumulasi di sini ya untuk averaging sini masih boleh. Karena lagi-lagi untuk Phantom dia masih summer low-nya belum hilang ya, summer low dia masih intact. Jadi buat kalian tertarik untuk akumulasi secara spot bisa pertimbangkan di daerah sekarang basically ya di 29 sen ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom kalau secara spotnya. Kalau nge-shortnya tentunya apabila dia tembus 30 sen ya. Kalau besok dia daily close di bawah dari 30 sen, bisa pertimbangkan untuk nge-short. Walaupun jujurnya kalian harus tahu ada resiko yang cukup bikin deg-degannya adalah di sini ya. Di sini ada MA50. Jadi kalau kalian sampai nge-short di sini, ada resiko bahwa dia bisa
yang mantul lagi 50. Ya, jadi kalau lu mau nge-short, pastikan lu tahu resiko itu dulu. Ya, kalau lu nggak terlalu nyaman dengan resiko ini, jangan dipaksakan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Andaikan dibawa ke bawah, boleh pertimbangkan untuk TP-nya di M50 atau 20 juga. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan untuk Solana, kita bisa lihat bahwa kemarin dengan sangat jelas dia gagal mempertahankan 44 dolar. Ya, tapi jujurnya sih ya, kalau kita lihat dari posisi Bollinger-nya, dari volumenya juga, nggak terlalu yang nggak terlalu mengagetkan lah dia ke reject di sini. Ya, lagi-lagi sudah basically kemarin lusa pada tanggal 19 Juli dia open dan close di atas dari Bollinger Band. Ya, jadi bisa dibilang memang overbought ya. Nah, jadi untuk sekarang bagi kalian yang kemarin nge-short di sini ya sekarang sudah lumayan profit ya. Lu bisa hitung sendiri lah berapa persen. Nah, target TP-nya seperti yang kita bahas kemarin, yang paling dekat sekarang di EMA20 ya. Jadi buat lo yang punya posisi short di daerah 44 dolar lebih 42 sen, bisa pertimbangkan untuk TP di daerah 37 dolar lebih 57 sen. Ya, jadi gue ulangi lagi, kalau lo punya short di sini, target TP-nya adalah di 37 dolar lebih 57 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan di waktu bersamaan kalau untuk spotnya tinggal kita balik. Ya, buat lo yang tertarik untuk akumulasi Solana secara spot, bisa pertimbangkan di MA20 di 37 dolar lebih 57 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan lagi-lagi harapan kita adalah dia bisa terpantul di daerah MA20 dan melanjutkan satu struktur yang sudah lumayan bagus di sini. Ya. Dan tentunya saat kita nanti gerak lagi ke depan, Bollinger Band-nya harusnya tambah membesar ke atas, jadi ada ruangan untuk bisa lanjut. Ya. Jadi kurang lebih overall untuk Solana seperti itu pada hari ini. Oke, dan selanjutnya kita geser ke BNB. Dan untuk BNB sayangnya kemarin dia gagal mempertahankan summer low. Ya, summer low-nya kemarin pada tanggal 19 sudah berhasil ditembus, tetapi pada tanggal 20 kemarin dia belum berhasil mempertahankan. Lagi-lagi ya cukup maklum karena kita bisa lihat Bollinger Band-nya memang ketembus kemarin ya, kemarin lusa dan kemarin. Jadi normal. Sekarang yang kita tunggu adalah Golden Cross. Ya, saat terjadi Golden Cross, apakah BNB akan terpantul di MA20 atau tidak? Nah, kalau sampai dia terpantul di MA20, ini bisa menjadi pertanyaan yang bagus karena strukturnya lagi-lagi masih apa? Higher high, higher low, higher high, dan higher low lagi kalau sampai dia terpantul di MA20 ya. Nah, di waktu bersamaan pasti ada yang nge-short di sini karena sesuai pembahasan kita ya, kalau dia tembus lu bisa pertimbangkan untuk nge-short. Nah, kalau lu nge-short di sini sekarang otomatis sudah profit tapi tipis ya. Nah, sekarang target TP-nya di mana? Target TP pertama kita yang paling dekat adalah MA50 ya, yaitu di 243 dolar lebih 9 sen. Nah, jadi buat lo yang punya short di sini bisa pertimbangkan di MA50. Kalau lo lebih risk taker bisa pertimbangkan di daerah MA20 di sini ya. Atau kalau lo lebih gila lagi bisa pertimbangkan di daerah 216 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB ya, secara spot maupun secara futuresnya ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.